Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-9. Di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini nantinya akan dibagi menjadi 2 sesi. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-10 kita masih membahas mengenai laporan arus kas, cuman kita akan lebih kepada prakteknya. Ya, jadi untuk pertemuan ke-9 ini kita akan bahas mengenai teori arus kas. Kemudian nanti pertemuan ke-10 kita akan membahas lebih jauh praktek tentang penyusunan laporan arus kas. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas, memahami dan mampu menjelaskan mengenai definisi dan kegunaan laporan arus kas, kemudian mampu mengidentifikasi klasifikasi utama di dalam laporan arus kas, dan membedakan metode langsung serta metode tidak langsung dalam perhitungan arus kas bersih untuk aktivitas operasi. Dan yang terakhir, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, ini merupakan subpembahasan yang akan dipelajari pada pertemuan ke-9. Baik, kita masuk pada definisi laporan arus kas. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa di dalam akuntansi itu akan menghasilkan ya, atau mengeluarkan produk berupa laporan keuangan. Ya, ada laporan neraca, laba rugi, ya, laporan arus kas itu yang utama, kemudian ada laporan perubahan modal, ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai laporan arus kas. Ya, apa yang dimaksud dengan laporan arus kas? Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Ya. Jadi di dalam laporan keuangan ini kita akan tahu nih berapa banyak ya cash inflow-nya dan cash outflow-nya ya. Kas masuknya dan kas keluar ya untuk satu periode pada suatu entitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat laporan arus kas. Nah, ini ada 3 manfaat ya terkait dengan laporan arus kas. Yang pertama adalah memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Struktur keuangan ya, baik likuiditas maupun solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah ya. Jadi dengan laporan arus kas ini bisa memberikan informasi kepada usernya ya terkait dengan perubahan aset bersih suatu entitas atau perusahaan. Kemudian mengetahui struktur keuangan ya, sehingga di sini bisa dilihat nih likuiditas dan solvabilitasnya ya, atau kemampuan untuk mengembalikan uang ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian manfaat yang kedua adalah menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kemungkinan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Ya, jadi dengan adanya arus kas ini dapat dilihat ya kemampuan entitas atau perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Ya. Untuk setara kas nanti akan kita bahas di slide berikut. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi ya atau operasional dari berbagai entitas. Nah, ini merupakan 3 manfaat dari laporan arus kas. Kemudian kita masuk pada informasi yang diperoleh dari laporan arus kas ya. Jadi dari laporan arus kas ini nanti informasi apa sih yang dapat diperoleh oleh si entitas atau perusahaan. Nah, yang pertama adalah informasi terkait dengan kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Ya, jadi sudah bisa diperkirakan ya seberapa banyak sih entitas atau perusahaan menghasilkan kas dalam waktu yang akan datang. Itu sudah bisa dilihat dari laporan arus kas.
Kemudian yang kedua adalah kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Nah ini ya tadi ya di manfaat juga sudah disampaikan bahwa dengan adanya laporan arus kas ini bisa diketahui ya kemampuan untuk mengembalikan uang ya atau membayar kewajiban ya maupun dividen ya, bisa dilihat tingkat likuiditas dan solvabilitasnya. Kemudian yang ketiga, penyebab timbulnya ya dapat mengetahui penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini kan terkadang ya perusahaan kalau lihat laporan laba rugi loh, laba rugi saya segini sedangkan cash on hand saya kok berbeda ya dengan laba yang diperoleh. Ya kan? Nah, ini nanti dapat diketahui dari laporan arus kas ya. Jadi nanti untuk laporan arus kas khususnya arus kas operasional ya atau operasi, ini nanti akan mengeliminasi transaksi-transaksi ya atau biaya-biaya yang tidak mengeluarkan kas atau yang non kas. Ya, contohnya kayak apa? Contohnya kayak depresiasi ya, biaya penyusutan atau beban penyusutan. Nah, itu kan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, ya kan? Sedangkan di laporan arus kas itu nanti harus dieliminasi, ya atau harus dikeluarkan sehingga nanti bisa tahu nih atau bisa cocok antara cash on hand dengan laba yang sesungguhnya ya setelah disesuaikan tadi. Oh ternyata kenapa berbeda? Oh karena ada biaya-biaya non kas ya yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat ya, informasi terkait dengan transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Nah, ini merupakan 4 informasi yang dapat diperoleh dari laporan arus kas. Nah, ini kita masuk pada kas dan setara kas. Nah, menurut PSAK, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas ya. Jadi tidak hanya cash on hand ya atau kas dalam bentuk fisik uang, tapi juga setara kas. Nah, apa yang dimaksud dengan setara kas? Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat liquid, yang memenuhi kriteria yang pertama, siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, waktu jatuh tempo sangat pendek, umumnya kurang atau sama dengan 3 bulan, sehingga tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan tingkat bunga. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di dalam laporan arus kas ya, ini tadi yang pertama itu tidak menilai hanya cash on hand-nya saja atau fisik cash-nya saja, tetapi juga menilai yang namanya setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Liquid di sini artinya mudah berubah. Gitu ya. Nah, kriterianya siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan. Jadi dapat dirubah menjadi kas ya atau menjadi kas dalam bentuk real uang ya. Nah, kemudian yang kedua jatuh temponya sangat pendek, ya umumnya kurang dari 3 bulan. Nah, apa contohnya? Contohnya bisa cek. Ya. Cek itu kan bentuknya selembar kertas, tetapi dia dapat dikonversi menjadi kas atau dapat diuangkan. Nah, itu contoh setara kas. Ya. Nah, atau wesel tagih ya atau surat berharga. Nah, itu juga sama setara kas. Ya, tetapi harus memenuhi ketentuan. Ya, ini yang kedua contohnya ketentuannya adalah memiliki waktu yang sangat pendek ya. Jadi misalnya wesel tagih juga tidak yang terlalu lama, misalnya wesel tagih hanya 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan. Nah, itu bisa dikategorikan ke dalam setara kas. Ya, atau surat berharga. Ya, perusahaan punya surat berharga nih, nanti yang dapat ditukarkan dalam jangka waktu misalnya 3 bulan, ya. Nah, dalam waktu yang pendek ya, sehingga nanti tidak akan mempengaruhi tidak memiliki resiko yang cukup signifikan. Gitu ya. Kemudian kita masuk pada penyajian laporan arus kas. Yang pertama, untuk laporan arus kas, ini melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam laporan arus kas itu nanti untuk activity-nya ya atau kegiatannya itu dikelompokkan menjadi 3. Ya, ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sudah paham ya? Jadi di dalam laporan arus kas ini kan juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya untuk mata kuliah sebelumnya untuk laporan keuangan. Ya, ada laporan arus kas di mana di dalam laporan arus kas tersebut itu memuat 3 activity yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kemudian suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan pinjaman dan bunganya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam aktivitas pendanaan dan operasi. Jadi, yang perlu hati-hati ya di dalam menyusun laporan arus kas itu harus teliti dalam mengidentifikasi transaksi. Gitu ya. Misalnya, ini tadi dicontohkan transaksi pelunasan pinjaman dan bunga pinjaman. Nah, itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 activity. Yang pinjamannya masuk ke pendanaan, ya, yang bunganya masuk ke operasional. Ya, sebenarnya masuk ke pendanaan semua juga bisa, ya. Jadi bisa dipecah, bisa dimasukkan semua ke pendanaan, tapi harus konsisten ya. Jadi di dalam laporan keuangan tahun-tahun berikutnya juga harus sama. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, jadi bagaimana pelaporan untuk pinjaman dan bunganya. Jadi hati-hati ketika memasukkan transaksi ke dalam laporan arus kas. Kemudian klasifikasi laporan arus kas. Nah, ini ya, tadi sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa di dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas, ya. Kok 3 begini ya. 3 aktivitas yaitu aktivitas operasi. Nah, ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Ya, jadi dari aktivitas utama perusahaan, ya, misalnya jual beli barang, ya. Nah, jual beli ini nanti masuk ke dalam aktivitas operasi. Kemudian aktivitas investasi. Nah, ini aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Nah, untuk aktivitas investasi adalah perolehan aset jangka panjang. Ya, perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya mesin. Contohnya surat berharga yang umurnya ya lebih dari 1 tahun. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam investasi. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Nah, jadi untuk aktivitas-aktivitas yang nantinya akan mempengaruhi liabilitas ya atau pinjaman ya atau kewajiban entitas maupun ekuitas entitas ya, modal entitas. Nah, ini nanti masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Ya, misalnya kayak pinjaman dari bank. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Tuh ya. Nah, ini contoh tampilan untuk laporan arus kas. Nah, ini agak bayang-bayang. Agak ngeblur ya. Nanti mungkin untuk contoh yang lain ya Anda searching saja, banyak sekali itu di Google untuk contoh contoh laporan arus kas. Nah, ini contohnya yang pertama, ada aktivitas operasional ya. Tadi sudah disampaikan bahwa di dalam laporan arus kas itu ada 3 activity yang harus dimasukkan, ya. Ada aktivitas operasional, mana kursornya? Nah, ini. Ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Ya, ini contohnya untuk aktivitas operasional ada penjualan, ya, retur pembelian barang dagang, pembelian persediaan barang dagang ya, total biaya dan beban, pembayaran pajak dan usaha ya, pembayaran pajak usaha. Nah, jadi untuk aktivitas operasional perusahaan ya yang rutin dilakukan di perusahaan ya. Nah, ini masuknya ke dalam aktivitas operasional. Kemudian ada aktivitas investasi. Nah, ini ya, ini aktivitas investasi berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Contohnya ini ada pembelian mesin, ada penyewaan kendaraan. Nah, ini kan jangka panjang semua nih. Ada akuisisi. Nah, ini dimasukkan nanti ke dalam aktivitas investasi.
investasi. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Nah, ini ya, tadi ini mempengaruhi modal dan hutang. Ya, modal dan kewajiban entitas atau perusahaan. Ya, ada misalnya penambahan modal, ada pengembalian hutang, ya. Nah, ini masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Baik. Nah, di sini ya nanti dari ketiga aktivitas ini diakumulasikan ya. Nah, kalau positif berarti di sini ada kenaikan kas ya. Sedangkan kalau hasilnya negatif ya, hasil akumulasi dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan negatif, berarti di sini ada penurunan kas. Nah, kemudian dikurangkan ya dengan posisi kas awal periode. Ini kan kalau di sini periodenya April ya 2015. Nah, ini awal periode berapa? 75 juta ya, kenaikan kas ini tadi 126 ya, hasil akumulasi dari aktivitas operasional, investasi, pendanaan ini kan dari 126. Ya, kemudian dikurangin kas awal periodenya 75 juta sehingga posisi kas per 30 April 2015 ini sebesar 51 juta. Ini untuk contoh laporan arus kas. Nah, ini bagaimana mengerjakannya itu akan kita bahas di pertemuan ke-10. Kemudian kita masuk pada arus kas operasi. Nah, arus kas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Di sini mengindikasikan kemampuan menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Nah, baik kita lihat lagi ke contohnya ya. Jadi di aktivitas operasional ya, ini bisa kelihatan nih berapa sih kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas selama periode tertentu. Nah, berarti di sini bisa dilihat. Oh, berarti ini dengan misal ya, kita asumsikan dengan arus kas sekian, ya ini dapat menutup kewajiban dan kewajiban dari entitas. Nah, kemudian inflow dari aktivitas operasi ya diantaranya adalah penerimaan dari penjualan barang atau jasa ya. Jadi ketika entitas melakukan penjualan barang atau jasa, nah ini masuk ke dalam aktivitas operasional ya. Kas masuk ya, arus kas masuk aktivitas operasional. Kemudian misalnya ada penerimaan dari royalti atau pendapatan lain. Nah, itu masuk ke dalam arus kas operasional ya, inflow ya, arus kas masuk aktivitas operasional. Kemudian penerimaan dari pendapatan sewa atau restitusi pajak. Kemudian penerimaan dari penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Nah, ini sekuritasnya untuk yang jangka pendek ya. Karena kan tadi di dalam activity operasional ya atau aktivitas operasi itu hanya surat berharga yang memiliki usia kurang atau sama dengan 3 bulan ya, setara kas ya. Nah, kemudian yang masuk ke dalam atau yang dicatat ke dalam outflow dari aktivitas operasi ya, arus kas keluar dari aktivitas operasi apa saja. Kita lihat di sini ada pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, kemudian pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, kemudian ada pembayaran biaya operasional. Ya, jadi ketika ada pembayaran ya yang dilakukan rutin untuk kegiatan operasional perusahaan, nah ini nanti dimasukkan ke dalam arus kas keluar activity operasi. Tuh ya. Selanjutnya kita masuk pada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, untuk pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, ini ada 2 metode yang digunakan. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Ya, jadi dari satu bagian aja sudah ada metode yang harus digunakan. Ya, ini khusus ini saja sih, khusus untuk operasional.
Ya, jadi di dalam aktivitas operasional ada metode yang bisa digunakan, yaitu metode langsung, di mana kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas butuh diungkapkan. Nah, untuk metode tidak langsung, ini laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau accrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Ya, jadi kalau metode tidak langsung ini dari laba, ya pada laporan laba rugi nanti dilakukan adjustment atau penyesuaian. Nah, ini untuk pelaporan dengan metode langsung itu lebih dianjurkan ya, karena informasinya akan lebih berguna. Selanjutnya, nah ini untuk metode tidak langsung, ini ya proses adjustment-nya. Jadi dari laba bersih, kemudian nanti akan ditambah dengan kerugian dan dikurangi dengan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional itu nanti juga disesuaikan. Kemudian ditambah dengan beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Nah, nanti baru menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian kita masuk pada arus kas investasi. Nah, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Ya, jadi kalau yang masuk setara kas tadi kan contohnya adalah surat berharga jangka pendek. Ya, untuk jangka panjangnya masuk ke investasi. Nah, kemudian yang kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa yang akan datang. Nah, ini contoh inflow ya, atau kas masuk dari aktivitas investasi. Nih, yang pertama adalah penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang. Kemudian penerimaan kas dari kontrak future, forward, future untuk pendanaan. Kemudian penerimaan penjualan instrumen utang atau kas ya selain yang diperdagangkan. Kemudian penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian untuk outflow-nya ya pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Kemudian pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap dan untuk aktivitas pendanaan. Kemudian pembayaran untuk membeli instrumen ya utang ekuitas venture selain untuk diperdagangkan. Nah, jadi untuk arus kas investasi ya tadi selain aset berwujud juga bisa aset tidak berwujud. Kemudian bisa juga pembelian surat berharga ya atau sekuritas. Nah, pengeluaran dari perolehan surat berharga tadi ya itu nanti masuk ke dalam arus kas investasi. Sama untuk penerimaannya juga ya penerimaan dari transaksi pelepasan surat berharga ya atau sekuritas itu juga nanti masuknya ke dalam aktivitas investasi. Kemudian arus kas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Nah, inflow-nya contoh penerimaan kas dari penerbitan saham. Kemudian yang kedua, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang serta hipotek. Kemudian outflow-nya ini ada pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait dengan sewa pembiayaan. Nah, jadi kalau untuk pendanaan ya ini adalah transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi kewajiban maupun modal entitas. Ya, jadi kayak pinjaman-pinjaman, kemudian menerbitkan saham untuk mendapatkan modal, ya menerbitkan obligasi untuk menambah modal. Nah, ini nanti masuknya ke dalam pendanaan. Ya, jadi ketika misalnya menerbitkan saham tadi dicontohkan ya, menerbitkan saham ya sahamnya laku ya kemudian perusahaan dapat uang. Nah, uang ini ya nanti di dalam laporan arus kas masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Ya, atau
perusahaan menerbitkan obligasi, ya obligasinya laku juga, ya. Nah, hasil dari penjualan obligasi ini nanti juga masuk ke dalam arus kas pendanaan, ya kan, karena dari penerbitan saham nanti akan mempengaruhi ekuitas, ya kan. Saham nanti di dalam neraca itu kan dilaporkan di bagian ekuitas, ya, atau di bagian modal, ya, sedangkan obligasi nanti di dalam neraca kan dimasukkan ke dalam bagian pasifa, yaitu liabilitas atau kewajiban. Nah, berarti kan ini berpengaruh terhadap kewajiban dan ekuitas, nah maka dimasukkan ke dalam arus kas pendanaan. Kemudian pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, untuk pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, ini dilaporkan secara terpisah. Kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan neto. Jadi dilaporkan secara bruto, ya. Kemudian untuk yang dilaporkan dengan neto, yang pertama adalah penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan. Contohnya di sini adalah pembayaran rekening giro. Kemudian penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos yang perputarannya cepat dan jumlahnya besar. Kemudian yang ketiga untuk lembaga keuangan dengan ketentuan yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito. Yang kedua, penerimaan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain. Dan yang ketiga adalah pemberian serta pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Nah, kemudian kita masuk pada arus kas dalam mata uang asing. Nah, ini kalau untuk entitas yang menggunakan mata uang asing, ya bagaimana pelaporan untuk arus kasnya. Jadi, arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas. Ya, berarti dengan mata uang rupiah ya kalau di Indonesia. Nah, dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas terjadi. Ya, jadi misalnya entitas menggunakan mata uang asing juga. Nah, ketika mau melaporkan arus kasnya itu harus dikonversi ke dalam mata uang fungsional. Ya, kalau di Indonesia berarti ke dalam mata uang rupiah. Ya, dengan mengalihkan pada kurs yang terjadi pada saat transaksi arus kas. Kemudian terkait dengan bunga dan dividen. Nah, arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang pertama terkait dengan bunga, beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Kemudian pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Nah, ini ya tadi ya disampaikan di awal bahwa ada transaksi-transaksi yang bisa masuk ke dalam dua klasifikasi. Contohnya bunga. Ya, pinjaman dan bunga. Pinjamannya masuk ke dalam pendanaan, bunganya masuk ke dalam operasional. Nah, tetapi ya bunga ini juga bisa dimasukkan ke dalam pendanaan. Ya, tidak harus operasional. Jadi ada alternatif ya, bisa dimasukkan ke dalam aktivitas operasional maupun pendanaan. Tapi yang perlu diperhatikan oleh entitas atau perusahaan adalah pelaporannya harus dilakukan secara konsisten. Kalau masuknya ke operasional, ya operasional terus. Ya, jadi untuk laporan keuangan berikutnya itu juga harus masuk ke dalam operasional. Tetapi ketika beban bunga dimasukkan ke dalam pendanaan, ya, nah itu juga harus konsisten untuk pelaporan berikutnya juga masuk ke dalam laporan pendanaan atau aktivitas pendanaan. Itu ya, sama dengan pendapatan bunga. Ya, kalau pendapatan bunga ini bisa masuk ke operasi atau investasi. Nah, ini juga harus dilaporkan secara konsisten. Selanjutnya dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Ya, alternatif ya, bisa pendanaan atau bisa operasi. Kalau pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Nah, jadi bisa masuk ke dua aktivitas, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pilih salah satu dan harus konsisten.
Baik, selanjutnya terkait dengan pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasional, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Kemudian investasi dalam asosiasi, anak bisnis ya, atau bisnis lainnya. Nah, investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investee. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ya terkait dengan investasi itu hanya antara investor dengan investinya saja. Ya, jadi kalau ada anak bisnisnya ya atau anak usaha lainnya, nah itu dimasukkan ke dalam aktivitas investasi tapi disajikan secara terpisah. Gitu ya. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya ya ketika kita melakukan ilustrasi ya atau praktek di pertemuan berikutnya. Kemudian kita masuk pada klasifikasi arus kas berdasarkan product life cycle. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi di dalam bisnis ya kita mengenal yang namanya product life cycle ya. Nah, product life cycle apa saja ini ya, jadi ketika suatu bisnis mulai berdiri sampai dengan dia di tahap mature atau kedewasaan itu ada tahap-tahap yang dilalui, yaitu tahap introduction ya atau pengenalan ya, kemudian ada tahap pertumbuhan, ada tahap mature atau kedewasaan, dan ada tahap decline atau penurunan. Ya, jadi suatu produk ya ketika muncul itu kan dia dikenalkan dulu ya melalui berbagai promosi ya. Kemudian naik nih. Nah, naik itu berarti dia masuk ke dalam fase growth atau pertumbuhan. Nah, kemudian sampai dengan batas maksimum ya atau batas maksimal pendapatan ya atau penjualan. Nah, itu berarti dia sudah di tahap mature. Ya, atau sudah bisa diterima oleh masyarakat, penjualannya tinggi dan stabil, ya, itu berarti dia sudah di dalam tahap mature. Kemudian ketika misalnya produknya mulai menurun, ya, misalnya penjualannya berkurang, konsumennya mulai meninggalkan produk tersebut, berarti produk ini masuk ke dalam tahap decline atau penurunan. Nah, arus kas, ya, ini juga dipengaruhi oleh product life cycle. Ya, jadi ketika tahap-tahap tadi ya tahap-tahap produk tadi mulai dari pengenalan sampai dengan decline. Nah, ini kita bisa melihat nih arus kasnya akan seperti apa atau laporan arus kasnya akan seperti apa. Nah, kita lihat dulu ya di sini di grafik ini ya. Nah, ini ada yang pertama nih fasenya ya atau tahapan product life cycle-nya ada introduction, growth, mature, dan decline. Kemudian yang sisi ininya ya yang yang vertikal. Nah, ini menunjukkan cash flow. Ya, ini normalnya 0 ya. Kemudian di atas garis putih ini cash flow-nya positif ya, berarti ini pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya ya. Cash inflow-nya lebih tinggi daripada cash outflow-nya. Kemudian di tahap ini negatif, berarti di sini cash outflow-nya lebih tinggi daripada cash inflow-nya. Baik, kita lihat untuk tahap introduction atau pengenalan. Ya. Pada tahap pengenalan umumnya, ya laporan arus kas pada kegiatan operasi dan investasi itu berada di bagian negatif atau menunjukkan si negatif ya. Karena apa? Karena di tahap introduction ini kan banyak pengeluaran yang dilakukan ya, misalnya untuk produksi, untuk membeli bahan baku ya. Nah, kemudian untuk investasi juga misalnya membeli mesin, ya, membeli kendaraan. Nah, sedangkan pemasukan kan belum ada. Ya. Cash inflow-nya belum ada. Nah, maka di sini posisinya akan negatif. Karena apa? Karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Nah, kemudian bagaimana dengan aktivitas pendanaannya atau financing-nya?
Nah, pada financingnya ini akan positif. Karena apa? Karena di sini ya di tahap ini biasanya perusahaan mencari modal besar-besaran, ya, mencari sumber dana, ya, misalnya dengan pinjam ke bank, ya, atau menambah modal, ya, misalnya modal dari pemilik gitu ya masuk ke dalam perusahaan. Nah, berarti di sini kan pendanaannya ada di sisi positif. Karena apa? Karena di tahap ini pasti pendanaannya besar-besaran nih. Ya, dan belum mengeluarkan uang untuk ngangsur gitu ya. Misalnya melalui pinjaman nih. Kan pinjamannya akan mulai dilakukan di periode berikutnya. Nah, maka untuk financing itu pasti positif. Kemudian pada tahap growth atau pertumbuhan. Nah, ini investasi dan operatingnya mulai naik, ya. Operatingnya mulai naik karena apa? Karena di sini sudah mulai ada pendapatan. Ya, mulai ada pendapatan. Kemudian untuk financingnya ini mulai menurun pendanaannya. Ya, karena di sini sudah mulai tidak mencari modal atau dana sebesar-besarnya untuk kegiatan perusahaan. Tapi di sini sudah mulai kayak tadi misalnya mengangsur ya, atau membayar. Nah, ini pendananya mulai menurun tapi pengeluarannya atau cash outflow-nya kan sudah mulai jalan nih. Nah, maka dia turun, tapi cash inflow-nya berkurang. Kemudian pada tahap mature ya. Nah, ini operating ya, ini biasanya masuk ke dalam sisi positif ya, dan investasi masuk ke dalam sisi positif ya. Nah, karena kan di sini pendapatannya sudah mulai banyak kan, barang sudah diterima oleh masyarakat atau konsumen ya, jadi pendapatannya mulai tinggi. Misalnya dari sisi investasi, perusahaan misalnya nih beli sekuritas ya, atau beli saham ya, mulai ada pendapatan saham di sini. Nah, sedangkan financingnya akan semakin menurun ya, kan negatif. Karena di sini pemasukannya biasanya sudah tidak ada ya, tapi di sini hanya tinggal bayar-bayar saja. Makanya cash outflow-nya sudah lebih besar daripada cash inflow-nya untuk activity financing atau pendanaan. Nah, pada tahap decline, nah ini turun semua ya. Karena di tahap decline di sini kan pendapatannya juga menurun ya, sehingga cash inflow-nya juga turun. Kemudian financing-nya ini juga negatif. Karena apa? Karena pendananya sudah tidak ada lagi, tapi ini kan tinggal bayar-bayar saja. Berarti kan cash outflow-nya lebih banyak daripada cash inflow-nya. Untuk operating-nya sama. Nah, itu ya gambaran untuk arus kas ya, jika didasarkan pada product life cycle. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian jangan lupa presensi. Kuliah saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.